Halo, aku Rama. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah hasil suatu penelitian sarjana S1 yang membahas suatu topik tertentu dengan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Skripsi seringkali menjadi beban dan hambatan bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Lalu, bagaimana cara agar skripsi selesai dan cepat sidang? Oke, langsung saja. Pertama-tama, peganglah prinsip ini. Sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai. Untuk penyusunan skripsi, tahap-tahapnya pasti berbeda sih di setiap kampus, tapi umumnya tidak jauh berbeda. Kali ini aku kasih tahu tips sebelum mulai mengerjakan skripsi. Konten ini bagus ditonton untuk maba atau kamu yang baru ingin mulai mengerjakan skripsi. Cie skripsian. Yang pertama, pilihlah topik yang kamu minati. Dengan begitu, kita akan semangat mengerjakan skripsi walau tanpa disuruh ataupun dikejar deadline. Hal ini sama seperti kalau kamu suka drama Korea misalnya, sebut saja Vincenzo. Maka secara tidak sadar kamu akan meluangkan waktu untuk menonton drama itu. Untuk melakukan hal itu kamu akan meluangkan waktu, entah itu waktu BAB, makan, atau rela begadang untuk menonton episode terbarunya. Ya kan? Begitu juga sama halnya dengan skripsi. Jadi, bijaklah memilih topik yang tepat. Yang kedua, pilihlah dosbing yang suportif dan membuatmu nyaman bimbingan. Percaya tidak percaya, hal ini sangat amat berpengaruh. Ada dosbing yang sibuk sehingga sulit dihubungi. Ada dosbing yang sibuk tapi menyempatkan waktu. Ada dosbing yang merevisi sampai berkali-kali. Ada dosbing yang rajin banget ngajak kamu bimbingan. Bahkan ada dosbing yang sekali kumpul langsung diterima, langsung disuruh sidang. Bahkan ketika kamu tidak percaya dengan tulisanmu sendiri. Tapi ya setelah sidang revisi lagi gitu loh. Tapi tenang, proses pembuatan skripsi ini bakal jadi cerita seru kamu dan teman-teman tongkronganmu. Pengaruh lain dari dosbing adalah ada dosbing atau dosen pembimbing yang ingin semua mahasiswa bimbingannya itu sidang cepet gitu loh. Jadi bakal terus diteror tuh. Ayo sidang cepet, ayo selesaikan cepet. Bagus kan? Apalagi kalau yang suportif banget tuh, terus ngajak kamu bimbingan, terus-terusan. Jadi cepat gitu selesai. Karena ada mahasiswa yang sulit banget ngajak dosennya bimbingan. Kalau dapat dosbing yang sesuai kriteria, itu bakal plus lah pokoknya. Aku nggak tahu peribahasa yang tepat untuk menunjukkan hal ini tuh apa gitu loh. Intinya cari yang membuat kamu nyaman dan semangat mengerjakan skripsi. Terus yang ketiga adalah jadikanlah skripsi sebagai prioritas. Ada baiknya nih, jadikanlah skripsi sebagai prioritas dan kerjakan setiap hari secara rutin, sedikit demi sedikit, lama-lama bakal selesai. Sadar selesai. Susah sih mulai nulis, terutama untuk kamu yang sifatnya perfeksionis. Itu singkirkanlah dulu sifat tersebut dan mulailah menulis. Kamu bisa mulai dengan cara yang sederhana aja. Taruh folder skripsimu di desktop. Ketika buka laptop, langsung nongol tuh folder skripsimu. Alih-alih membuka aplikasi lain, kamu bakal kepikiran, oh iya skripsi. Ya udah, kemungkinan kamu mengerjakan skripsi secara rutin itu lebih besar jadinya kalau kamu naruh folder skripsi di desktop. Kemudian tunda dulu hal-hal lain yang bisa dikerjakan di lain hari, misalnya bermain, nongkrong, dan lain sebagainya. Ya udah sih, jadikan aja ini prioritas, maka kamu sudah berinvestasi dengan kebahagiaanmu di masa depan. Sekarang mungkin capek dikit ya, tapi semua itu akan terbayar ketika kamu memberi kabar ke orang tuamu bahwa kamu sudah terdaftar sidang dan tanggalnya udah ditentukan, udah tinggal sidang. Kemudian ini adalah kesalahanku, kesalahan yang sebaiknya jangan kamu lakukan karena udah terjadi di aku. Yang pertama, memilih topik skripsi ngasal. Dulu aku berkesempatan memilih 3 topik. Absenku absen awal, harusnya aku dapat sih topik apapun yang aku inginkan. Tapi di hari terakhir submit, aku malah nanya ke temanku waktu kuliah itu, aku ingat banget di ruang tutor. Aku nanyanya kayak gini, guys, topik apa ya yang kira-kira seru? Dia jawab, objin, anak, dan mata. Terus aku tulis, aku masukin aja, udah gitu. Padahal itu kata cutting susah. Sebenarnya itu salah banget, karena nanti jadinya nggak bakal semangat kalau topiknya nggak sesuai dengan minat kita sendiri. Yang kedua, aku tidak mempunyai target dosbing. Padahal dulu aku udah dekat dengan beberapa dosen yang udah kayak akrab gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bimbingan tuh enak banget, tapi aku nggak target. Kesalahan terbesar, dulu aku cenderung bodo amat. Aku pikir siapapun dosbingku, mau susah, mau mudah kata cutting, itu nggak masalah. Aku akan berusaha memahami beliau agar aku jadi pribadi yang lebih baik dan fleksibel. Tapi ternyata aku iri dengan teman-temanku yang udah target dosbing sejak awal kayak gitu. Tapi ya aku bersyukur udah bisa melewati ini semua. Untung lewat. Terus kesalahan yang ketiga, aku nggak menjadikan skripsi sebagai prioritas. Aku ingat banget dulu tuh aku nulis tulisan di depan meja belajar tuh 51% YouTube, 49% skripsi. Jadi aku lebih mementingkan upload di YouTube daripada mengerjakan skripsi. Dan itu adalah mindset yang salah. Teman-temanku yang sempat ke kos dan baca tulisan itu sempat bingung sih, kayak, Rama, kenapa Anda sangat santai sekali? Dulu aku merasa biasa aja karena slow aja lah masalah skripsi. Aku mikir gitu, tapi ternyata sekarang aku bingung. Kenapa ya aku dulu kayak gitu? Semoga kesalahan-kesalahan ini tidak terulang padamu. Oke, sekian aja. Kutunggu kabar kelulusan sidang darimu. Mohon maaf apabila salah kata atau perbuatan seperti luar biasa. Bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Oh ya, kamu bisa cek video-videoku yang lain. Aku bahas banyak banget tentang fakultas kedokteran, kuliah kedokteran, kehidupan mahasiswa kedokteran, dan hal-hal lain di sini atau di sini. Cek aja. Dadah.